Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut adalah seputar kegiatan di GBI Algo Church.
Ibadah raya akan diadakan secara online melalui YouTube Elgo Church setiap hari Minggu. Perjamuan kudus akan diadakan setiap minggu ketiga. Kami juga memiliki mesbah pagi, diadakan secara online setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 5.40 pagi hingga 7 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah tengah minggu secara online setiap minggu ketiga pukul 7 hingga 9 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu menabur, dapat melakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Mari kita bersama-sama berkatakan Mazmur 91. Demikian info mengenai kegiatan GBI Elgo Church. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya percaya anugerah, berkat dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Di rumah masing-masing kalau boleh saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuliakan Tuhan sebab Dia layak terima pujian kita. Yang percaya berikan sorak-sorak katakan haleluya. Sebab kebaikan Tuhan dahsyat buat setiap orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan bagi Dia, katakan amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lagi katakan tiada berkesudahan, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lagi sama-sama angkat suaramu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang mengalami kebaikan Tuhan tepuk tangan panjang, katakan haleluya. Kami orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Kami orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami menikmati, kami melihat pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang ada dan terus menyertai hidup kami. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari biar pagi ini angkat suara kita sembah Dia. Sebab Engkau Tuhan hadir. Dan segala kebaikan-Mu nyata di dalam hidup kami. Oh, Kau baik ya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu selalu menyertai hidup kami. Oh, we worship You Lord. Kami menyembah, kami menikmati Engkau Tuhan. Sebab ajaib perbuatan-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan menyatakan kasih-Mu atas kami. Yes. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku
pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Mari nyatakan sama-sama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan. Angkat kedua tanganmu, katakan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Engkau yang terima anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Oh, biar perkenananmu turun, biar anugerahmu dinyatakan. Yes, I will worship you Lord. Oh, sembah Dia, angkat suaramu, bawa hatimu, ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. We worship you Lord. Kami sembah Kau Tuhan. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan. Perkenananmu atas kami, perkenananmu atas gerejamu. Oh, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Mengalir, mengalirlah sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu ya Tuhan. Kira bakar ramashede bekara baba. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan, nyatakan kasih-Mu, mengalirlah memenuhi hidup kami. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Nikmati kebaikan. Syarabah. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku. Katakan, ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan. Mari katakan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, sama-sama nyatakan, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, berdaulat, berdaulat
tangan sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap apa yang menjadi milik kami hari ini. Tuhan Engkau dahsyat. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu dicurahkan atas hidup kami dimanapun kami ada. Kami menikmati hadirat Tuhan. Tuhan sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Kami berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Firman-Mu memulihkan, menyembuhkan kami. Demi nama Yesus aku berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat El Glo yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh tetap berbahagia di dalam Kristus sekalipun ada banyak persoalan masalah yang terjadi. Tapi satu hal yang kita harus tetap percaya, bahwa Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Baik, kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa, minta Roh Kudus yang pimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mau duduk diam. Kami di dalam gereja ini, kami yang ada di rumah-rumah, kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih kami semua, juga hamba-Mu ini. Agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutku nanti, itulah isi hati-Mu yang akan memberkati kami semua. Terpuji akan nama-Mu Bapa, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus urapi kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Dan kami siap buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Baik jemaat kekasih Kristus. Kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan suatu bagian firman Tuhan dari surat Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Ya. Kita akan merenungkan bersama 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 pada ayatnya yang ke-11. Ya, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, yaitu salam. Mari kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya di rumah dan saya akan bacakan untuk setiap kita yang akan mendengar bagian firman Tuhan ini. Demikian 2 Korintus 13 pada ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat latar belakang 2 Korintus 13 ayat 11 ini merupakan bagian terakhir dari surat 2 Korintus. Ya, bagian terakhir. Jadi ada pesan terakhir sebelum nanti Paulus tidak lagi menyurat kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Nah, sesuatu yang sifatnya terakhir, pesan terakhir itu biasanya penting. Ya, bahkan boleh dikatakan itu intisari, bagian yang terpenting dari isi surat di 2 Korintus ini. Kalau sekarang orang pacaran udah lagi nggak pakai surat menyurat. Tapi di era saya dulu masih surat menyurat tuh. Jadi kalau terima surat itu wah senangnya luar biasa. Dan biasa surat cinta waktu pacaran itu
Bagian awal itu biasa-biasa saja, tapi kalau bagian akhirnya itu pasti heboh. Pasti heboh punya. Nah, ini sebuah gambaran. Nah, kita temukan juga di hari ini bahwa pesan terakhir ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang patut kita renungkan bersama. Ya, saya mau kita dengar, kita simak sekali lagi. Akhirnya ya, yang tadi saya katakan, bagian terakhir dari 2 Korintus, pesan terakhir. Dan ini penting sekali. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu sempurna, terima segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, janji penyertaan Allah bagi kita orang beriman itu ya dan amin. Tetapi sesuatu yang harus kita hayati secara dalam bahwa kekristenan ini tidak hanya obral janji. Nah, ini penting. Ini penting banget. Kalau kekristenan hanya sekedar obral janji, buktinya tidak ada, maka ini masalah besar bagi hidup kekristenan itu sendiri. Nah, dalam ayat ini 2 Korintus 13 ayat 11 ada satu kondisi yang Paulus katakan sebagai satu bukti bahwa yang menyertai kita itu Allah, bukan yang lain. Yang menyertai kita itu Tuhan. Bukan hantu atau bukan apapun. Haleluya. Nah, ada beberapa kondisi yang tadi saya bacakan. Yang pertama, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Nah, kita akan renungkan bagian-bagian ini. Agar hidup kekristenan kita di hari-hari ini, kita tidak sekedar mempercakapkan Kristus. Ini penting. Tetapi kita membuktikan bahwa yang hidup, yang ada, yang memimpin hidup kekristenan kita adalah Kristus. Ada Roh Kudus, adalah Roh Kudus. Adalah firman Allah itu sendiri. Nah, dalam tulisan ini ada satu kondisi awal atau prakondisi yang Paulus tuliskan di sini sebagai bukti bahwa yang menyertai kita itu Allah. Nah, kondisi yang pertama sebagai bukti bahwa yang menyertai kita itu Allah, yaitu kita harus hidup dalam sukacita Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara bersukacitalah. Kadang-kadang kita pikir itu gampang, tetapi tidak segampang yang kita pikir, saudara. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang sedang kehilangan sukacita Kristus. Dan ketika seseorang kehilangan sukacita Kristus, dia sedang berada di ambang atau pintu masalah. Ya, kalau kita perhatikan hidup kita hari-hari ini, begitu gampang sekali kita kehilangan sukacita hanya karena sebuah kondisi kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga lewat ayat firman Tuhan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa bukti yang menyertai kita itu Kristus, kita harus hidup dalam sukacita. Dan sukacita yang dimaksud bukan sukacita yang cuma hanya kita terima di hari Minggu. Lalu Senin karena ATM sudah bermasalah, sukacita hilang. Bukan. Tapi sukacita yang sifatnya menetap. Karena sumber sukacita orang beriman. Sumber sukacita orang Kristen bukan dari ATM, bukan dari uang. Bukan dari materi apapun. Tapi sumber sukacita kita adalah Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya punya beberapa pengalaman ketika kehilangan sukacita. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak wajar. Hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan.
Itu terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Ya, tetapi dari hari ke hari kita belajar untuk terus membiarkan Roh Kudus yang pimpin kita. Sehingga saya suka katakan dari mimbar bahwa hidup kekristenan kita ini adalah sebuah proses kehidupan. Yang setiap hari kita harus menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Agar makin hari kita makin didewasakan di dalam Kristus. Haleluya. Satu ketika Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat hari Minggu di Jakarta ini. Saya nggak usah bilang saya ada di kawasan mana. Tapi saya sedang melewati sebuah gereja yang sangat besar. Yang baru bubar ibadah. Saudara perhatikan. Lalu waktu itu saya ingat saya naik mobil hardtop. Lalu di samping kiri saya ada sebuah bajai. Dan di dalam bajai itu ada 3 ibu-ibu. Yang pakai seragam blazer. Artinya dengan kata lain baru selesai melayani. Tapi yang membuat saya kaget dalam kondisi macet di depan gereja ini. Saya kaget saudara. Karena dari dalam bajai terdengar sebuah teriakan caci maki. Anjing lu, babi lu, mata lu di mana? Waduh, baru keluar dari gereja saudara. Saudara, kondisi sekitar kita seringkali bisa mencuri sukacita dari kehidupan kita. Dan ketika sukacita itu dicuri dari kehidupan kita, kadangkala kita akan berkata-kata yang tidak wajar. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mari pastikan hidupmu dan hidupku hari ini bahwa yang menyertai kita itu Kristus. Pastikan bahwa sukacita yang ada dalam kehidupan kita bukan sukacita sementara. Tapi sukacita kekal yang bersumber dari karya Roh Kudus. Nah, orang yang memiliki sukacita yang bersumber dari Roh Kudus bukan berarti hidup tanpa masalah. Ada masalah. Tapi masalah apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak akan pernah membunuh sukacita itu. Ya masalah boleh datang, tetapi sukacita yang bersumber dari Roh Kudus akan tetap menjadi bagian dalam kehidupannya. Jadi bukti yang pertama yang harus kita buktikan kepada dunia, bahwa yang menyertai, yang memimpin kita, yang ada di dalam kita itu Roh Kudus. Kristus itu sendiri, maka marilah kita belajar hidup di dalam sukacita Kristus. Paulus sampaikan surat juga kepada jemaat di 1 Tesalonika pasal 5. Bersukacitalah senantiasa. Artinya ini penting saudara. Tanpa sukacita kita sulit mengerjakan hal sekecil apapun. Sulit sekali. Tapi kalau ada sukacita, hal seberat apapun kita akan menyelesaikannya dengan gampang dan tepat waktu. Tapi ketika sukacita itu tidak ada, jangankan hal besar. Hal kecil pun akan terasa sulit, terasa susah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Jadi bukti yang pertama, kita harus membuktikan kepada dunia bahwa Kristus yang menyertai kita hidup dalam sukacita. Sehingga ya makin hari kita bukan makin awet tua saudara, tapi makin awet muda. Ya, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya apalagi, Mari sandarkan seluruh hidup kekristenan kita hanya kepada Kristus. Maka di sana kita akan mendapatkan sukacita yang sifatnya menetap. Karena yang mengerjakan sukacita itu bukan kita, bukan uang kita, kehebatan kita, tetapi Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Nah, bukti yang kedua bahwa yang menyertai kita itu Allah, itu Kristus, itu Roh Kudus atau Sang Firman. Bukti yang kedua yaitu usahakanlah dirimu supaya sempurna. Haleluya. Nah, saya percaya termasuk saya, kita semua tidak ada yang sempurna. Kita sedang melangkah dalam pengiringan kita akan Kristus untuk menuju kepada suatu kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Artinya, gambar yang rusak oleh karena dosa melalui hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Sorga mau, Tuhan mau
supaya gambar itu terus disempurnakan. Nah, poin yang kedua atau bukti yang kedua seseorang yang memberi hidup dipimpin oleh Kristus, ada kerinduan untuk terus membenahi diri. Ada kerinduan untuk terus dibaharui. Ada kerinduan untuk terus merubah sikap kehidupan. Saudara, hidup adalah suatu kesempatan. Dan kesempatan yang Allah berikan melalui kehidupan ini tidak sekedar untuk melayani orang lain saja. Tetapi yang terutama adalah melayani diri sendiri. Supaya ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Saya suka berkata pelayanan itu bukan dimulai dari orang lain ke kita. Tapi dimulai dari diri kita kepada orang lain. Haleluya. 2 Korintus 5:17 berkata bahwa jadi siapa di dalam Kristus? Ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Jadi yang tadi saya katakan, hidup kekristenan kita adalah sebuah proses kehidupan. Yang kedua ini juga menjadi sebuah bukti. Kita harus memiliki kerinduan. Tidak hanya untuk bikin baru rumah, beli mobil baru, baju baru atau apapun. Tetapi harus ada kerinduan untuk memperbarui sikap hidup kita. Mungkin perkataan, tingkah laku, perbuatan kita yang hari-hari ini atau hari-hari yang lalu menyakiti banyak orang. Karena saya suka katakan, gol kekristenan kita itu bukan ketika kita pandai berkhotbah di mimbar. Tidak. Tapi gol kekristenan kita, hidup kekristenan kita yang sesungguhnya berbicara soal perubahan. Berbicara soal buah-buah pertobatan. Makanya Yesus berkata di Matius pasal 3 ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ini yang harus kita kejar. Ya, tidak sekedar hidup dalam karunia roh, tidak. Tapi hidup juga menghasilkan buah roh. Ini penting sekali. Jadi bukti yang kedua, miliki kerinduan untuk terus ada perubahan sikap hidup. Gambar diri Allah yang rusak oleh karena dosa harus dipulihkan melalui kesempatan hidup yang Allah anugerahkan bagi kita sampai hari ini. Ingat, tidak ada yang sempurna. Semua kita perlu disempurnakan dari hari lepas hari melalui penyerahan hidup kita kepada Kristus. Allah tidak menilai khotbah kita. Allah tidak menilai pelayanan kita. Tapi yang Allah nilai, yang Allah lihat, yang Allah cari. Sejauh mana kita menghasilkan buah yang baik. Ayat 10 dari Matius pasal 3 firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bicara tentang buah ini, Allah, ini bagian yang sangat serius. Allah serius tentang hal ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hal main-main. Sehingga apa yang saya katakan tadi, kekristenan ada dua hal. Ada karunia roh tapi ada buah roh. Karunia roh bisa bikin seseorang terkenal sampai di ujung bumi. Tapi belum tentu dikenal oleh Bapa di sorga. Masih ingat Matius pasal 7? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ada yang protes, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Usir setan, tumpan tangan orang sakit sembuh demi namamu. Lalu Tuhan bilang apa? Pergi, aku tidak kenal kamu. Lalu saya teringat ayat firman Tuhan. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Saudara, Tuhan mencari buah dari kehidupan kita, bukan karunia. Sebab karunia adalah pemberian Allah untuk memperlengkapi kita hidup dalam kehidupan sebagai tubuh Kristus. Saling membangun satu dengan yang lain agar tubuh Kristus semakin dikuatkan, dipersatukan dalam kehidupan di muka bumi ini. Haleluya. Jadi bukti yang kedua, miliki kerinduan. Miliki kerinduan untuk bertobat setiap hari, berubah setiap hari. Sejalan dengan umur yang bertambah, juga sikap hidup harus berubah. Jadi barang siapa dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang.
Prinsipnya sederhana. Tidak siap buang yang lama. Yang baru tidak akan Tuhan berikan bagi kita. Itu saja. Ini penting sekali saudaraku yang terkasih. Kita semua. Ya, ingat apa yang saya katakan tadi. Allah tidak menilai khotbah kita. Tapi sejauh mana kita berubah di dalam tuntunan kebenaran firman Allah dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukti yang ketiga. Yang pertama tadi bersukacitalah. Yang kedua usahakanlah dirimu supaya sempurna. Lalu bukti yang ketiga, terimalah segala nasihatku. Wow. Bicara terima nasihat ini juga gampang-gampang susah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pakai terimalah segala nasihatku ini di poin yang ketiga adalah kerendahan hati. Saudara, kalau orang yang lebih pakar, orang yang lebih hebat, orang yang jam terbangnya lebih tinggi menegur, menasihati kita, gampang kita terima saudara. Tapi ketika dalam sebuah kondisi, mungkin saja itu gesekan atau apapun, lalu ada seseorang yang kita lihat dengan kacamata kemanusiaan kita, ini kan anak kemarin. Ini kan anak baru melayani 2 hari. Ini kan anak muda, belum pengalaman. Memang lu siapa nasihatin gue? Berat saudara. Kalau ini terjadi, kita terkesan hanya jago dari mimbar. Tapi kita tidak memiliki sikap hati Kristus. Yang namanya kerendahan hati. Ya. Seringkali prestasi kita, kehebatan kita, kemampuan kita, finansial kita, jabatan kita membuat kita kehilangan kerendahan hati. Bukti yang ketiga, bahwa Allah yang memimpin kita. Kristus yang memimpin kita. Mari kita belajar hidup dalam kerendahan hati. Gak gampang saudara. Tapi ketika ada penyangkalan diri. Meyakini bahwa hidupku hari ini. Prestasi yang kumiliki. Kehebatan yang ada padaku. Jabatan yang Allah percayakan. Hanya sementara. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah menyombongkan diri. Karena kita sadar. Apa yang kumiliki. Apa yang kupunyai. Apa yang sedang aku laksanakan. Semuanya sifat sementara. Hanya kasih karunia Allah. Sehingga waktu gesekan, waktu masalah benturan terjadi. Kita tidak gunakan itu semua prestasi kita. Nama besar kita. Apalagi jabatan kita. Kita tidak gunakan itu semua. Untuk tidak belajar menerima nasihat orang lain. Mungkin saja dia seorang pesuruh. Dia seorang anak muda. Tapi jangan buru-buru. Kita menutup mata hati kita. Kita menutup batin kita saudara. Untuk tidak menerima nasihat orang lain. Kalau ini terjadi tanpa kita sadari. Kita termasuk golongan orang-orang yang sombong. Haleluya. Dan biasanya orang yang sombong. Dia tidak memerlukan orang lain lagi. Dia merasa diri hebat. Karena segudang pengalaman yang dia punyai. Mari kita buktikan kepada dunia. Kepada pelayanan kita. Kepada komunitas kita. Bahwa yang pimpin kita itu Kristus. Yang pimpin kita itu Roh Kudus. Yang pimpin kita itu firman. Kita belajar hidup dalam kerendahan hati. Haleluya. Yang keempat. Yang pertama tadi saya ulang lagi supaya jangan lupa. Bersukacitalah. Yang kedua, usahakanlah dirimu sempurna. Ada kerinduan untuk merubah diri setiap hari. Yang ketiga, terimalah segala nasihatku. Itulah kerendahan hati. Itu bukti yang ketiga dan bukti yang keempat. Sehati sepikirlah kamu. Wow.
Sehati sepikir saudara tidak gampang. Tapi akan jadi gampang kalau kita memiliki hati dan pikiran Kristus. Jadi firman yang kita terima, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, tidak sekedar menjadi bahan untuk berdebat. Tidak sekedar menjadi kekuatan kuasa untuk kita pamerkan kepada dunia. Tapi izinkan firman dan Roh Kudus yang menguasai kita. Kalau kita satu hati, satu pikiran, karena Roh Kudus yang pimpin kita, firman menjadi pedoman utama, kita gampang sekali sehati sepikir dengan orang lain. Mungkin saja dalam sebuah diskusi ada perbedaan, ada perselisihan, tetapi semua yang terjadi tidak membuat kita terpecah-pecah. Ya, itu bukti yang keempat. Artinya sehati sepikir ini kita belajar menerima orang lain apa adanya. Saya teringat satu ayat, saya akan bacakan untuk kita di Roma pasal 15. Ya, Roma pasal 15 saya akan bacakan untuk kita. Ya, Roma pasal 15 ayat 5, 6 dan 7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi sehati sepikir ini berbicara tentang kita bisa menerima orang lain apa adanya. Mungkin saja pola pikir kita berbeda. Pandangan kita berbeda, tapi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak belajar menerima orang lain apa adanya. Nah, dalam ayat ini firman Tuhan menghendaki kita supaya hidup rukun dan damai. Untuk hidup rukun dan damai kita harus belajar terima orang lain apa adanya. Bukan untuk kompromi dengan dosanya. Tapi dengan belajar menerima orang lain apa adanya. Seperti Kristus menerima kita. Maka iblis tidak mendapat kesempatan di balik setiap konflik yang terjadi. Firman Tuhan berkata Amsal 27:17. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Artinya dengan adanya kita berikan kesempatan untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Maka ada kesempatan untuk kita didewasakan dalam Kristus. Dipulihkan, semakin mengerti tentang hidup ini. Tidak gampang menjauhkan seseorang. Tidak gampang menolak dia. Prinsipnya sederhana saudara. Kalau kita tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Ketika kita punya kekurangan orang lain pun sulit menerima kita. Ya, dan kalau kita tidak bisa menerima orang lain, terkesan kita melebihi Kristus. Karena kita harus paham. Kristus terima kita bukan tatkala kita sudah suci. Bukan tatkala kita sudah beres, tidak. Dia terima kita ketika kita masih amburadul, masih rusak, masih berlumuran dengan dosa. Lalu siapakah kita yang tidak mau menerima orang lain apa adanya? Sekali lagi bukan untuk kompromi. Tapi kita berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk memulihkan hidup kita masing-masing. Dua arah dipulihkan. Mungkin saja orang yang kecewakan kita, orang yang melukai kita, termasuk kita belajar dipulihkan. Karena kondisi yang terjadi atas orang itu satu ketika mungkin saja bisa terjadi pada diri kita. Haleluya. Jadi terimalah satu akan yang lain. Jadi prinsip sehati sepikir ini artinya kita belajar menerima orang lain apa adanya. Ya, haleluya. Dalam kondisi apapun kita harus menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang kelima, ya kita kembali ke 2 Korintus 13 ayat 11. Saya bacakan sekali lagi. Yang pertama, bukti bahwa yang menyertai kita itu Kristus. Hidup dalam sukacita Kristus. Yang kedua, usahakanlah diri sempurna. Ada kerinduan untuk memperbarui diri setiap hari. Yang ketiga, terimalah segala nasihatku, ada kerendahan hati. Yang keempat, sehati sepikir. Miliki hati dan pikiran Kristus agar kita bisa belajar menerima orang lain apa adanya. Bukan untuk kompromi.
tapi supaya kita beri kesempatan kepada Roh Kudus dan firman yang merestorasi kehidupan kita agar Tuhan dimuliakan. Orang tidak terhilang. Ya, seringkali kita bertindak melebihi Kristus, bahkan kita bertindak seperti preman. Kita menjauhkan orang-orang yang mungkin saja berbuat salah, mungkin saja sudah melakukan pelanggaran. Tapi mari kita belajar, terima orang lain apa adanya, sama seperti Kristus menerima kita, bukan untuk kompromi dengan dosanya, dengan pelanggarannya, tetapi supaya kita masing-masing dipulihkan. Yang kelima, yang terakhir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Puji Tuhan, haleluya. Jadi sekali lagi ada 5 hal. Yang pertama, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Lalu yang kelima, yang terakhir, hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah dalam damai sejahtera merupakan bukti yang kelima, artinya orang itu memiliki hati yang cinta damai. Saudara, selama kita hidup di muka bumi ini, silih berganti persoalan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, ini yang penting. Ya, jadi hidup dalam damai sejahtera artinya orang-orang yang dipimpin oleh Kristus, dia tidak membiarkan masalah menguasai dia. Tapi dia rindu damai, dia rindu penyelesaian, dia rindu pemulihan. Ya, karena yang sering kali terjadi persoalan kecil kita besar-besarkan. Kalau itu terjadi kita sedang hidup bukan di dalam damai sejahtera. Tapi kita hidup dalam rekayasa emosional kita. Yang akhirnya menghancurkan kehidupan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Jadi hidup dalam damai sejahtera artinya ketika persoalan konflik terjadi, kita mau cepat selesai. Tidak menyimpannya sampai matahari terbenam. Tapi kita ada semangat, ada kerinduan untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada. Agar apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau tetap dimuliakan. Saya suka katakan dari mimbar begini, saudara. Hidup ini sendiri kita punya banyak persoalan. Terus dalam ketidaksadaran kita, kita simpan dendam, amarah, kepahitan di hati kita. Wah, rugi banget. Jadi hidup dalam damai sejahtera artinya orang ini mau tidur enak, mau tidur nyaman. Kalau sesuatu belum beres, dia kayaknya ada kehilangan sesuatu. Dia pingin segera menyelesaikan. Dia cari orang itu. Dia telepon orang itu. Bukan membesar-besarkan masalah. Haleluya. Nah, kalau kelima hal ini ada dalam kehidupan kita, ini bukti bahwa hidup kekristenan kita tidak hanya mempercakapkan Kristus. Tapi hidup kekristenan kita dari hari lepas hari, kita membuktikan yang menyertai, yang memimpin kita itu Kristus, itu Roh Kudus, itu firman Allah yang setiap hari, setiap saat menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Ketika 5 hal ini kita lakukan, maka bagian terakhir dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 ini, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah. Jadi ketika 5 kondisi tadi kita buktikan dalam hidup ini. Dunia tahu. Keluarga kita tahu. Istri kita tahu. Suami kita tahu. Anak-anak tahu. Cucu-cucu kita tahu. Bahwa yang menyertai kita itu Kristus. Tidak sekedar berkhotbah. Tidak sekedar melayani. Tapi kita buktikan dalam semangat kesaksian hidup kita bahwa yang menyertai kita itu Tuhan. Yang menyertai kita itu Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, menolong saudara dan saya untuk setiap hari dalam keadaan apapun. Minta Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa menuntun kita untuk membuktikan kepada dunia yang menyertai kita itu Kristus, bukan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami terima. Meteraikan itu dalam hati kami. Dan mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar dan pemberita. Tapi mampukan kami ya Aba ya Bapa untuk menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mewujudkan kerinduan-Mu dalam hidup kami. Agar kami dapat membuktikan kepada dunia bahwa yang menyertai kita bukan yang lain. Tapi hanya Engkau yang menyertai kami. Tolong kami untuk terus hidup dalam sukacita.
Tolong kami untuk terus memiliki kerinduan untuk terus menyempurnakan, memperbarui, memulihkan kehidupan ini. Dan tolong kami Tuhan, agar kami juga memiliki kerendahan hati. Dan tolong kami untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Dan tolong kami untuk hidup dalam damai sejahtera. Terpuji akan nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Berikut adalah seputar kegiatan seminggu ke depan. Ibadah minggu depan pada tanggal 7 November 2021 akan diadakan secara langsung dan diadakan dalam 2 kali ibadah. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abraham Irwan Santoso. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu sekalian yang akan hadir, wajib membawa bukti vaksin minimal 1 kali dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saudara. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan permohonan doa melalui via WhatsApp di 081 611 94227. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman ini yang melebihi terjadi di zaman Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman kami terima menjadi rema buat kami untuk kami mengerjakan Tuhan, untuk kami melakukannya Bapa, sesuai petunjuk-Mu Bapa, sehingga kami boleh berbuah Bapa di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman. Urapi Tuhan, dan biarlah Kau pakai lebih lagi hamba-Mu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang terus berikan Bapa generasi muda Tuhan menjadi generasi yang melayani Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kau berkati presiden, wakil presiden, para menteri dan semua pemerintah Tuhan Yesus yang mengelola negara ini. Hikmat Tuhan luar biasa Kau curahkan atas mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau juga berikan Tuhan mereka Tuhan Yesus kekuatan Tuhan Yesus di dalam mengerjakan Tuhan Yesus tugas dan tanggung jawabnya Bapa. Sehingga negara kami maju, makmur, berkelimpahan, diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan hati kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GBI El Glo yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah ini. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat anganmu, arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pekerjaanmu, bahkan pelayananmu. Tuhan akan membuat kita semua menjadi umatnya yang kudus. Dan Roh Kudus menyertai kita di dalam kehidupan kita. Pimpinan Roh Kudus akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan.
terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Mari angkat dua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi angkat dua tangan sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.